Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kota Palembang. Apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Senang nih Cak biasa kami jumpai pemirsa galo-galo untuk ngupdate kehidupan di seputar Kota Palembang juga Sumatera Selatan. Untuk edisi hari ini di Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 ada aku Bice Rica dan aku Bang Cahagai. Ini ngupdate kehidupan ini curhat ceritanya. Oh bukan. Bukan ya? Oh kurang lengkap. Maksudnya ngupdate ngupdate kehidupan seputar Kota Palembang. Okay. Ngupdate informasi, ngupdate berita. Iya, Kalau iya. ada yang baru. Betul. Kira Siapa tadi tahu? curhat Cak Rica Oh, pagi iya, ini ya. Laju kage ini Rica Talk Show namanya. Iya, Bukan Halo iya. Palembang lagi. Ya. Nah jadi Bang Cek Bice kita setiap hari ini selalu hadir menghadirkan narasumber juga. Pastinya kita bakal ngobrol, menggali informasi-informasi yang dari narasumber kita yang pastinya ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Palembang. Khususnya kita ini ya masih anget ya terkait dengan pemilihan umum kepala daerah yang Betul sudah kita sekali. laksanakan. Baru minggu lalu ya, tanggal 27 November ya. Rica nyoblos gak kemarin? Kebetulan kemarin iyo sampai balik ke rumah. Oh, Kan iya. satu suara sangat berpengaruh. Iya. kan? Betul. Walaupun Gitu loh. hasilnya ada yang agak jauh nih. Betul sekali. Ya, tetap satu suara harus berpengaruh kata itu partisipasi. Benar. Beda ya. Aktif, kita harus aktif untuk namanya demokrasi yang ada di Kota Palembang, di Dan Sumatera juga Selatan. Sumatera Kita tadi Selatan. kemarin milih wali kota dan gubernur. Nah, kalau di betul. daerah milih bupati, wakil bupati dan juga gubernur di Sumatera Selatan. Betul sekali. Dan sebenarnya Cek Agai, siapapun yang terpilih tidak masalah. Betul. Yang penting kaget kinerjanya bisa membangun daerah masing-masing dan Harus kita bermanfaat. dukung, Ya kan? harus kita Betul dukung sekali. dong, ya kan? Kita dukung, apalagi kalau misalnya ini adalah untuk kemajuan Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Benar. Ya. Nah, terkait dengan pemilu ini, Cek Rica dan juga Bang Cek Bice Mirsa Pal TV, kita masih akan membahas ini, yaitu strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada pemilihan serentak 2024. Yang tentunya kita tahu lah ya Bang Cek Bice bahwa misalnya lah keluar hasil ataupun rekapitulasi suara ini kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Ada yang pastinya happy dengan hasil, Ada yang ada kerok. pihak yang ya juga tidak terlalu bahagia dengan Betul. hasil yang dicapai kan, dan mungkin kurang puas. Betul. Dan mereka yo ada pasti memberikan laporan, pengaduan kepada pihak yang dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Bawaslu. Pengawas Pemilu. Dan ya. bukan cuma itu baca Hagai, ketika dari awal kampanye sampai dari persiapan pemilu bahkan sampai hari pemilu dan setelahnya, memang tugasnya Bawaslu ini Dewe adalah mengawasi. Betul. Ya kan, ya? Jadi pemilu ini akan berjalan lancar, jujur dan adil. Iya, jadi jadi- tak kate lah istilahnya tuh dari belakang tuh, wah ini sekewit tak kate. Betul. Itulah fungsinya ya. Mengawasi ya. Betul Jadi, awas, sekali. awas. Oh tidak mah itu, Tidak. bukan. Iya, Itu iya. tukang parkir. Oh, itu. Beda cerita ya. Langsung kita sapa ini Mang Cek Bice, kita sudah kehadiran narasumber kita. Ini seorang penata kelola pengawas pemilihan Bawaslu Kota Palembang, ada Mang Cek Ade Julian Anugrah. Halo Kak Ade. Halo. Jadi Selamat manggil pagi. kakak be ya, Pagi. biar akrab ya. Pagi. Kita panggil kakak atau panggil Ade nih? Panggil nama boleh, panggil Iya. kakak Oh boleh. jangan, Iya. Kak, itu apa? Karena kalau Kak Ade itu agak kontradiktif. Kak Ade. Oh ya Iya. Kak Ade. Kak apa Ade ya kan? Bapak apa? Kakak adek jadi. Kakak Ade jadi ya kan? Nggak apa-apa lah, biar Iya. agak akrab dikit kita Betul, panggil Kak kakak Ade. kali Iya. ya. Oke, mungkin langsung baik nih Kak Ade. Iya. Kita nak nanya-nanya sedikit mengenai Bawaslu untuk kondisi di masyarakat Dewe dari sepanjang kampanye sampai hari pemilihan sampai kemudian ini sudah hampir seminggu lebih ya dari hari pemilihan. Untuk kondisi di masyarakat itu kayak apa dan kemudian tindakan Bawaslu Dewe ketika mempersiapkan nih hari hanya itu Cak Man. Kalau kita jingok dari kondisi masyarakat ya, memang beberapa lumayan antusias terkait dengan pilkada ini kan. Dengan kesiapan Bawaslu Kota Palembang yang sudah melakukan persiapan yaitu pencegahan yuk. Cek. Jadi melakukan pencegahan, salah satu pencegahan itu adalah pengawasan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung terkait dengan pengawasan tersebut itu loh. Kurang lebih dengan kita mengajak masyarakat, kita bisa meningkatkan dari partisipasi masyarakat dan menambah wawasan sendiri dari masyarakat itu terkait dengan apa sih pemilihan itu, kurang lebih seperti itu Cek. Itu. Oke. Nah, kalau Kak Ade sendiri nih sebagai penata kelola pengawas pemilihan Bawaslu Kota Palembang, tusinya apa nih kalau boleh tahu? Mungkin.
Kalau soal tugas dan fungsi, kami lebih memfasilitasi komisioner atau pimpinan kami itu 5 komisioner Bawaslu. Jadi tugas kami itu mempersiapkan, kan komisioner ada 5. Dari 5 komisioner ini kan untuk gawe ke seluruh gawean se-Bawaslu atau se-Kota Palembang kan mungkin tidak tergawe barang tuh kan. Maka itulah tugas kami ditugaskan untuk memfasilitasi dari tugas-tugas pimpinan dari pimpinan kami itu. Kurang lebih sih itu, Cek. Nah, kalau untuk ya Kak ketika kemarin kita balik lagi ke masa kampanye dan juga ketika hari pemilihan ya, itu sejauh ini apakah sudah terdapat kecurangan atau mungkin hal-hal yang tidak etis untuk berlangsungnya pemilu? Sudah ada ditemukan apa belum, Cek? Kalau sudah bahasnya sudah ditemukan itu, kita baru kemarin juga viral kan beritanya itu hasil temuan dari Bawaslu Kota Palembang terkait dengan 5 pemungutan suara ulang. Nah, itu sudah viral atas salah satunya contohnya siapa tuh namanya Herman. Si Herman, terus ada yang daerah Kebun Bunga itu. Beberapa dari mereka itu melakukan, bahasanya kita tuh melakukan dugaan pelanggaran itu secara tanpa sadar karena tidak tahu aturan yang berlaku yang cak mano. Nah, itu mak mano sih sebenarnya aturan yang berlaku itu ya aturannya cak ini misalnya aturan tidak boleh mencoblos 2 kali. Nah, beberapa masyarakat yang melakukan itu karena mohon maaf sebelumnya karena mungkin minim terkait dengan aturan itu. Belum teredukasi dengan baik. Jadi maka dari itu salah satu tugas dari Bawaslu Kota Palembang adalah bentuk dari pencegahannya itu adalah sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, salah satu contohnya ini nih, kita turun ke media ini juga salah satu bentuk dari pencegahan. Dengan kita turun ke media, ditonton masyarakat, oh ternyata ini bentuk pencegahan dari untuk ternyata ini pemilu tuh, oh ini pelanggaran pemilu tuh kayak ini modelnya, kurang lebih kayak itu. Oke, jadi masyarakat semakin paham ya bahwa ada yang namanya batas-batasan juga dari pemilu ini dewek. Nah, kalau Bawaslu Kak, ini kan sudah seminggu kurang lebih ya. Kita lewati pilkada kemarin yang lumayan cukup rame lah, cukup spicy juga lah untuk Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan dewek nih. Pastinya kan banyak dari masing-masing tim ses pasangan calon yang mungkin merasa puas dengan hasil perhitungan cepat ataupun hasil rekapitulasi dari KPU yang sudah mungkin muncul, sudah bisa dilihat. Tapi ada juga pihak-pihak yang tidak puas. Betul. Nah, ini pihak-pihak yang tidak puasnya akan selalu mencoba mencari cara, mencari celah di mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim yang mungkin akan menang nantinya. Betul. Nah, sampai sekarang kondisinya cak mano nih di Kota Palembang ini dewe? Apakah aman, kondusif, atau mulai rame nih? Mulai banyak yang nak digawe ke oleh Bawaslu ini dewe? Sebenarnya kalau misalnya bahasnya rame, ramenya itu setelah pencoblosan kemarin. Setelah tanggal 27 itu mulai rame di Bawaslu Kota Palembang. Satu hari itu kami itu menerima 10 laporan. 10 laporan langsung yang datang dari salah satu tim kuasa hukum pasangan calon. Besoknya langsung ada laporan lagi dari pasangan calon lain. Terus besoknya lagi tambah 3 laporan lagi. Totalnya dalam waktu 3 hari kami menerima kurang lebih memang betul 13 laporan secara langsung. Itu dengan proses pelanggaran yang lumayan cukup singkat. Nah, dari 13 laporan itu cuman ujungnya itu, Cek. Ujungnya. Karena sebelum tahapan pencoblosan sudah ada laporan lagi sebelumnya. Jadi total laporan yang dibawa ke Kota Palembang itu kurang lebih sudah 33 laporan di situ yang sudah dilapor ke. Nah, dalam bentuk laporannya juga variatif sih. Dari ada kampanye di luar jadwal, ada money politik, dugaan, kita nyebut dugaan money politik, dugaan kampanye di luar jadwal, netralitas ASN dan banyak sebagainya tuh, kurang lebih gitu. Dan untuk tindakan dari Bawaslu dewek kan tadi katanya ada kurang lebih 30 ya KS ini, 30 pelaporan. Untuk tindakan dari Bawaslu dewek menanggapi laporan tersebut apa tindakannya? Tindakannya ya dari Bawaslu Kota Palembang itu harus menerima semua laporan, apapun bentuk laporannya itu kita harus terima. Tapi ada beberapa masyarakatnya juga kadang bertanya terkait misalnya apakah misalnya
laporan ini kira-kira bisa dilaporkan di Bawaslu atau tidak. Ada beberapa masyarakat yang bingung antara pidana umum dengan yang pelanggaran pemilihan. Jadi kita di Bawaslu Kota Palembang itu punya apa ya bahasanya? Punya yang dapat bahasa itu kita tuh tidak pacak nolak laporan. Jadi ketika ada orang ngelapor kita wajib untuk menerima laporan Tindakan itu. yang diambil nih Kak, karena kan lah sudah banyak nih laporannya udah 30. Terus tadi ada juga memang di lapangan ternyata ada uang yang tidak teredukasi malah nyoblos 2 kali. Tindakan yang mungkin diambil kemudian diputuskan oleh para komisioner. Nah kalau tindakan diambil seperti misal coblos 2 kali itu adalah PSU. Dan kalau misal laporan itu tindakannya adalah itu belum langsung ditindak. Jadi kita penuhi dulu, proses dulu. Proses dulu terpenuhi tidak syarat formil dan materialnya dulu. Kalau misalnya sudah terpenuhi, itu masih ada proses lagi setelah itu. Nah, setelah itu proses kita namanya proses klarifikasi. Panggil dari pelapor dulu, saksi-saksi, terus terlapornya kita panggil untuk diperiksa, baru ngecek alat bukti. Kalau misalnya terbukti ada tindakan pelanggaran di situ, maka nanti ada sanksi yang berlaku terhadap itu. Sesuai dengan ketentuan. Betul, berarti ya sesuai dengan sanksinya. ketentuan. Kita balik lagi ke ketentuan. Betul. Berarti tidak pacak masing-masing lapor nih. Betul, karena sebagai pelapor juga kita harus wise, harus bijaksana, melengkapi bukan hanya sekedar surat kaleng ya. Jadi kalau surat kaleng Dan asal prasangka, ya, iya prasangka atau mungkin asas praduga tak bersalah. Nah ini harus benar-benar dilengkapi dengan bukti, dengan saksi, ya kan ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi syarat formil dan syarat material. Nah kalau dari beberapa laporan tadi, apakah memang udah ada yang lengkap atau kebanyakan mereka hanya sekedar memberikan laporan habis itu hilang si pelapor ini Kak? Cak mana Kak Ade? Jadi ada laporan yang benar-benar lengkap itu yang sudah kami register itu ada 3 laporan yang benar-benar lengkap. Dan benar atau kamu tadi Cek, memang ada beberapa yang pelapor itu yang ngelapor, pokoknya dia ngelapor dulu. Ketika kita sudah cek formil material, itu kan kita dari Bawaslu memberikan surat perbaikan dulu. Nah, ini laporan kamu ini bukti kurang lengkap nih, aponya kurang lengkap nih, perbaiki dulu. 2 hari kita tunggu perbaikan, tidak diperbaiki maka kita tidak register. Nah hampir rata-rata banyak laporan yang kita minta perbaiki, 2 hari kemudian ngilang pelapornya. Kurang lebih itu. Dan itu banyak ya? Lumayan banyak terkait apa itu. Mungkin memang masyarakat mengharapkan si peran Bawaslu ini dewe nih untuk aktif kayak itu Kak? Untuk bisa, apakah bisa ini laporan ini tiba-tiba menjadi temuan? Kalau misal dari itu kan kalau menentukan antara menjadi temuan atau tidak itu ranahnya pimpinan yang pertama Cek. Jadi aku jelasin dulu. Ranahnya pimpinan, apakah ini bisa jadi temuan atau tidak. Kalaupun pimpinan itu ada kajiannya sendiri, kalaupun itu jadi temuan berarti memang alat buktinya itu memang sudah mencukupi dulu. Misalkan terjadi ada money politik, misalnya pemberian uang dari tim pemenang ataupun siapapun, terjadi money politik, rekaman videonya ada, yang ngasih duitnya ada, yang menerima duitnya ada, tempatnya di mana, waktunya kapan, maka terus misalnya maka itu kita kemungkinan biasa diregister karena bukti sudah cukup. Nah setelah diregister baru kita lempar ke sentra Gakumdu pada saat itu. Nah apabila nak jadi ketemuan ya misalnya diperbaiki, kalau misalnya cuman kadang masyarakat di sini Cek, kadang mutui amplop misalnya, amplop putih, diputui, terus dia ngomong ada money politik. Mau mana lagi? Nah, mau mana lagi kita nak nyari barang itu, kita kan bingung di situ. Giliran suruh melengkapi dia ngilang. Nah kita bisa berperan aktif kalau memang bukti-bukti yang dilampirkan itu memang sudah lengkap di situ. Baru kita mungkin tahu isi amplop itu apa ya? Iya. Atau mungkin isi amplopnya sudah dipoto itu bawanya ke warung. Iya. Itu kan. Yang penting lapor dulu gitu kan. Oh, isi amplopnya surat cinta gitu, nggak tahu ya. Rupanya amplopnya duitnya lah wassalam kan gitu. Tagihan pinjol ternyata kan. Karena money politik, kalau bicara money politik selalu kita sampaikan Mang Cebice itu akan kena pada yang nerima juga ya kan, nerima dan si pemberi. Itu dua-duanya bakal kena kalau memang
terbukti ya. Jadi sangat jarang si penerima itu untuk melapor. Betul. Ya kan? Kalau- Oh, aku didapat duit nih 500.000 gitu ya. Pasti biasanya Ya itu kan? memang ada udang di balik bakwan. ya Betul kan? ya. Kalau ikan itu di balik pempek. Oh, di balik Ya, pempek. Kalau kata ikannya pempek dos berarti. Ya. Oke. Baik, Mang Cek Bicek, kita bakal ngobrol lagi tentunya dengan Kak Ade ini dari Bawaslu. Masih banyak hal yang mungkin akan kita tanya di segmen kedua, segmen ketiga. Kak Ade juga akan menyampaikan beberapa edukasi mengenai peran Bawaslu ini dewek nih. Karena ini lagi era-era yang cukup genting ya, Cak Rica ya. Perhitungan-perhitungan yang Ini kita masih memang harus masa-masa panas. betul. Jadi memang masih kan keputusan lain-lain belum final dan lain-lain. Ini masih banyak yang harus digodok. Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang dan kita sudah masuk ke segmen kedua dan kami juga masih bersama Kakak Ade Julian Anugrah sebagai penata kelola pengawas pemilihan Bawaslu Kota Palembang dan kita masih nak ngobrol-ngobrol soal pemilu kemarin ya. Betul, Ya, karena memang ya. serunya nih pemilu pilkada serentak Benar. di Indonesia ini ya. Yang baru pertama ini kejadian, Betul. Cak Rica, sepanjang sejarah berdirinya Segalonyo ya. Republik nak Indonesia dipilih ini. dalam 1 tahun ya. Betul, dalam satu waktu 27 November 2024 dan kita sudah siap dengan apapun hasilnya. Asli. Kita akan dukung setiap pemimpin yang terpilih. Meskipun agak bingung kemarin waktu nyoblos ya. Ngapa Yang, tuh? yang mana yang nak ini? Habis DPRD, nak nyoblos bupati, nak nyoblos wali kota, nak nyoblos Betul. gubernur. Segala nak dipilih galo. Semoga pilihan pemirsa galo-galo di rumah itu sudah yang paling bagus dari hati nurani dewe. Yes, Oke. alright. Kita nak nyambung ngobrol lagi Kak Ade mengenai dinamika nih pemilu di Kota Palembang ini untuk pemilihan kepala daerahnya. Kak nak nanya nih ya, kan tadi ada beberapa hal yang kakak omong ke bahwa pelanggaran di masyarakat ini karena masyarakat ini agak kurang teredukasi dengan baik. Terus kakak juga, kita tadi sempat juga pemirsa ngobrol di belakang layar bahwa yang memutuskan untuk ini pelanggaran atau bukan memutuskan hal tersebut adalah komisioner. Nah komisionernya dewek kan itu tidak bisa langsung mungkin ya, langsung banget menyoroti ke masyarakat, terus kemudian terjun langsung ke masyarakat mungkin agak sulit juga kan karena pasti jadwalnya padat. Nah untuk dari tim kakak dewek nih, dinamika di lapangan dalam mengedukasi masyarakat dan ngasih tahu sosialisasinya bahwa ini bapak ibu ini pelanggaran atau bukan, dinamikanya cak mana kak, kesulitannya, tantangannya cak itu. Jadi Bawaslu itu salah satu bentuk pencegahannya itu adalah pengawasan. Pengawasan adalah turun langsung ke lapangan. Salah satu bentuk pengawasan itu adanya edukasi atau pendidikan. Dengan kita memberikan edukasi dan pendidikan, nah kita bahas sedikit Cek. Jadi Bawaslu Kota Palembang itu kita sudah mengundang beberapa kali stakeholder dan masyarakat dan peran wanita untuk diundang untuk diberikan edukasi pada saat pemilihan itu, bagaimana terkait dengan apa itu jenis-jenis pelanggaran dan bagaimana kita menanggapi terkait dengan isu-isu sara dan isu politik. Nah, kadang yang kesulitan kita tuh adalah untuk turun langsung ke lapangan itu loh. Kan kita nih kadang misalnya melakukan pengawasan nih Cek, melakukan pengawasan di titik A. Kita tidak pacak jingok apakah ada pelanggaran atau tidak di titik B misalnya. Kan kita kan lumayan sulitnya di situ. Itu palingan yang lumayan kita dan aksesnya juga. Maka dari itu salah satu inovasi kami adalah memberi masukan kepada masyarakat agar masyarakat itu mengerti. Dengan ada masukan ke masyarakat, masyarakat itu kan bisa nanti menjadi mata kami yang lainnya untuk melakukan pengawasan gitu, kurang lebih kayak itu Cek. Oke, jadi lebih ke arah kurangnya tenaga SDM kali ya Bisa untuk disebut segala titik Benar. pemilu di Kota Palembang. Benar, Palembang benar. ini memang besar nian kan ya. Betul, betul. Kalau tidak besar bukan Palembang ya. Betul sekali. Palm Kids namanya. Palm Kids. Iya, iya. Nah iklan apa? Sebut merek lah ya. Tolong Palm Kids sponsornya. Waduh. Nah, Kak Ade, kalau kita ngomong sosialisasi ke masyarakat ini menjadi concern juga ya Bawaslu dari sebelum pilkada ya. Nah, kenapa sih emang harus sedemikian intens sosialisasi kepada masyarakat
sebagai salah satu bentuk pencegahan tadi? Nah, karena apa, Cek? Karena biasanya pelanggaran itu terjadinya pasti langsung kepada masyarakat. Aku sampai sekarang belum pernah nyinggung ada uang money politik depan kantor Bawaslu. Yo. Iya kan? Sampai sekarang dulu kan. Tidak Iya. depan, di samping juga. Iya. Apa misalnya kami lagi ngawas, misalnya lagi ngawas kampanye, kayak depan aku ngasih duit atau ngasih apa depan kami misalkan itu. Biasa kan pasti turunnya ke masyarakat langsung kan, di antara biasanya apa ataukah door to door atau seperti apa pun. Gelap-gelap pula biasanya ya, Iya, serangan Banjar serang- Ujung tuh kan. kadang subuh, kadang sore, kadang siang, variatif juga. Nah, jadi dengan kita mengedukasi masyarakat kan, maksud aku tuh masyarakat tuh ngerti loh, ini nih salah, ini nih pelanggaran. Nah, terkait yang tadi dibahas, yang Nrimo juga bakal kena pidana, mungkin itu juga jadi faktor ngapa masyarakat itu juga Nggak mau takut lapor, ya? untuk ngelapor. Tapi kan dia kan tidak perlu jadi Nrimo, dia kan cukup jadi kuping, telinga sama mulut bae. Ningo, direkam, lapor ke Bawaslu. Nanti kita tindak langsung seperti itu. Oke, kalau untuk langkah-langkah ketika sosialisasi dewek ya Kak ya, pastikan sosialisasinya sudah dilakukan jauh hari sebelum kampanye, malah kan dalam tahun ini sosialisasi Bawaslu kayaknya dari awal tahun sudah ada kan, itu karena memang ini adalah tahunnya politik kan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dewek ketika sebelum pemilu terjadi, semasa pemilu kemarin, ketika hari pencoblosan itu, apa sih Kak, dan mungkin ada inovasi lain yang mungkin yang dilakukan oleh Bawaslu, bukan cuma misalnya sosialisasi, ngedatangi, bikin seminar segala macam itu Bukan. apa ya? Nah, jadi sebelum tahapan kampanye, ini dari salah satu koordinator divisi di pencegahan Humas, itu ada Pak Muslim, itu mungkin bisa disebut satu-satunya di Sumatera Selatan, atau mungkin ada jaminan satu-satunya di Indonesia ini nyipta ke volunteer pengawas. Jadi volunteer pengawas ini isinya tuh budak-budak umur yang di bawah 26 tahun. Nah, di bawah 26 tahun itu kita seleksi, kita kumpul terus kita tarik di Bawaslu untuk diberikan edukasi terkait pemilihan. Nah, setelah dikasih edukasi, apa jenis pelanggaran, apa jenis-jenis sengketa, terus kalau pelanggaran administrasi itu seperti apa, kita beri edukasi. Nah, setelah kelas itu selesai, mereka mendaftarkan diri sebagai pengawas TPS atau penyelenggara pemilihan. Mereka sudah punya bekal, gitu nah. Punya ilmu pengetahuan, sudah punya hal-hal yang bisa dia tahu terkait apa sih pelanggaran dan apa sih yang harus kami awasi, kurang lebih itu. Efektif enggak Kak ketika menggunakan volunteer ini sendiri untuk pemilu tahun ini? Efektif karena lumayan dari pendaftar itu kami, karena ini baru, jadi dari pendaftar itu ada kurang lebih sekitar 116 pendaftar, dan kami hanya karena ini baru juga masih terbatas, cuma 30 yang kami terima, dan lumayan efektif. Dari 30 itu lebih dari 50% itu jadi penyelenggara pemilihan, jadi PTPS itu sendiri. Mereka nyebar ya. Bener. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai pengaduan, Kak, kanal pengaduan seperti apa yang disediakan oleh Bawaslu Kota Palembang yang bisa diakses mungkin dengan lebih mudah oleh masyarakat yang mungkin kalau nak ke kantor agak jauh? Nah, apakah memang bisa melalui online? Nah, kalau pengaduan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Bram waktu itu ada namanya sigap lapor. Jadi dengan sigap lapor itu masyarakat bisa melaporkan secara online. Jadi dia melapor secara online. Nah, tapi dari laporan online itu mereka juga harus tetap datang ke Bawaslu terlebih dahulu untuk melampirkan buktinya itu. Nah, jadi kalaupun dia ngelapor online, kan buktinya itu kan mungkin cuma berbentuk file. Jadi dia tetap harus membawa hard filenya tuh ke Bawaslu Kota Palembang untuk melengkapi laporannya. Karena setidaknya dengan dia melapor dulu di sigap lapor, dia tidak perlu lagi ngabisi banyak waktu di kantor Bawaslu untuk buat laporan. Karena kan ngisi data, NIK segala macam, fotokopi KTP dan sebagainya. Nah, tapi syarat dari sigap lapor itu dia harus buat akun dulu. Ada buat akun pelapor namanya.
Wah, agak panjang ya prosesnya ya. Berarti Ya dari kita dong. nak ngelapor ke Nyotubai ya. Karena bukti fisik ini penting ya. Betul. Keseriusan dari pelapor juga kan dinilai pastinya ya. Nah, kalau kita dari tadi sudah bicara mengenai laporan nih Kak Ade. Tentunya kan ada dua, katanya dari Bawaslu itu, satunya laporan, satunya temuan. Nah, udah ketemu apa nih Bawaslu selama ini? Sampai H+ seminggu kurang lebih dari pilkada ini, apakah memang Bawaslu hanya mengandalkan laporan-laporan baik, apa juga aktif untuk mencari temuan? Cak mana Kak Ade? Bawaslu juga aktif Kak, Cek, dalam mencari temuan karena mungkin kurang publikasi ke masyarakat jadi seakan-akan Bawaslu ini pasif ya. Tapi padahal kami sudah banyak menemukan temuan tapi kita langsung selesaikan di tempat itu. Misalkan terkait dengan PSU kemarin, itu bukan laporan, tapi temuan dari kami Bawaslu. Langsung ya. Dan itu terjadi di beberapa TPS ya? Dan terjadi di 5 TPS. 5 TPS dilakukan pemungutan Suara ulang. Nah, itu adalah bentuk temuan. Terus misalnya ketika rekapitulasi kemarin ada beberapa temuan-temuan kami yang misalnya di hasilnya itu berbeda angkanya. Langsung kita konfrontir, komisioner langsung konfrontir langsung ketika rapat. Nah, itu juga bisa disebut dengan temuan. Temuan itu nggak harus bentuknya tuh heboh, meriah. Kadang temuan kita nemu ke sekarang, kita proses langsung diselesaikan di tempat juga bisa pada saat itu. Oke. Jadi supaya tidak ribut-ribut ya, langsung selesai di situ. Tapi bukan langsung damai di tempat Kak? Bukan, Ya, bukan. Selesai Bukan di gitu ya, tempat. Kita selesaikan di tempat. secara adat ya. Ya. Tapi itu kan bicara mengenai teknis nih. Heeh. Kalau temuan-temuan daripada pelanggaran dari tim pemenangan dewek nih, yang mungkin kayak tadi kita ngomong money politik atau mungkin pelanggaran kampanye, itu kan tadi semua dari laporan. Ada nggak ini muncul dari temuan Bawaslu dewek? Nah, kalau untuk sampai sekarang itu temuan dari Bawaslu sendiri itu belum ada. Belum ada dan hampir rata-rata karena dari laporan. Itu dari tadi yang aku bahas bahwa terkadang kita nak melihat langsung terjadi pelanggaran itu juga kalau tidak berdasarkan dari bantuan dari masyarakat kita tidak mungkin terjingok barang itu. Susah ya? Susah. Berarti salah satu kendala juga nih Kak? Salah satu kendala juga. Maka dari itu kita butuh sosialisasi sama masyarakat itu. Dengan kita bersosialisasi kan itu tadi kita bisa nerima laporan. Dah harus semua temuan. Dan temuan itu juga kendalanya adalah bukti. Buktinya itu. Bukti yang sering kali tidak ketemu. Ya kadang kan beda laporan. Laporan kan kita tidak bisa nolak laporan. Tapi kalau temuan itu kan berarti kan barang kita, produk kita. Berarti kita harus benar-benar konkret terkait dengan dugaan pelanggaran itu. Oke, nah kalau mungkin dari masyarakat menilai nih, dari kacamata Kak Ade dewe, apakah memang kalau sampai H+7 ini Bawaslu Palembang tidak menemukan temuan yang dilakukan pelanggaran oleh tim pemenangan, apakah memang ini pemilu berjalan dengan tertib, dengan lancar, semuanya baik-baik saja tanpa ada benar-benar pelanggaran? Atau mungkin Bawaslu-nya yang takut untuk mengeksekusi ini? Nah, menurut Kak Ade siapa namanya? Kalau menurut pandangan aku, kalau misalnya apakah Bawaslu yang takut, kurasa tidak Kak. Karena Main aman? Main aman juga tidak. Karena main aman juga tidak. Karena dari yang kita lihat bahwa memang untuk pilkada tahun ini lumayan landai. Dan dari berdasarkan hasil rekapitulasi kemarin, memang partisipasi masyarakatnya juga lumayan menurun pada untuk tahun ini. Aku Palembang menurun ya? Palembang menurun untuk partisipasi masyarakatnya. Aku kurang tahu apa penyebab partisipasi masyarakatnya. Angka golputnya berarti tinggi, Kak? Angka golputnya lumayan tinggi. Okay. Karena partisipasinya tuh kalau salah 63% mungkin cuman. Ini. Nah, terkait dengan apakah sesuatu hal ini itu dari Bawaslu-nya atau bukan, kurasa tidak. Bawaslu juga tahu lah yang mana pelanggaran, mana tidak, pasti kami bakal proses. Tegas semua ya, laporan, pasti ya? iya pasti tegas. Apakah mungkin ada intervensi dari tidak pihak-pihak terkait ataupun mungkin cawe-cawe? Tidak mungkin ada cawe-cawe. Sampai selama ini belum ada? Uh, Orang-orang kuat? Oh, sorry Bang. Orang-orang kuat yang lain, pihak-pihak luar mungkin yang coba untuk mengintervensi Bawaslu? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Kalau Dan itu sampai tidak akan sekarang berpengaruh ya? Dan itu tidak akan berpengaruh karena
pimpinan Bawaslu itu dilakukan dengan seleksi secara ketat ya kan. Pasti mereka punya integritas dan otomatis orang-orang yang pasti netral orang-orang. Sejauh ini aman berarti Kak ya, Sejauh dalam ini intervensi segala memang macam. aman sih. Memang aman. Sejauh ini yang paling jauh pertanyaannya Ini juga Ade. Ini yang paling kemana ya? Semakin Pertanyaan kesini, ini- semakin kesana ya. Pertanyaan ini lumayan takdikduk. Jangan sampai Dia salah. agak nyender ya, sekarang agak maju ini. Karena apa? Karena ada beberapa hal itu kan yang poin-poin yang memang jawabannya itu adalah jawaban ranah komisioner itu kan. Jadi kami sebagai sekretariat itu juga tidak bisa menentukan apakah jawaban itu secara real atau bukan. Tapi kami menjamin bahwa Bawaslu itu netral dan lurus lebih ya. kepada masyarakat, betul. Siap, Karena kalau luar salah biasa. jawab juga bahaya dijenguk masyarakat. Oh berarti ada apa-apanya. Betul. Pokoknya Kak Ade langsung Langsung aja. siap ya. Langsung siap. Karena Bawaslu ini adalah perwakilan masyarakat. Betul. ya Dan kan? tonggak kejujurannya ya Betul. udah sih Luar untuk biasa. ngawasi pemilu ini dewe. Nah untuk kalau laporan dari masyarakat tadi kan kita ngomongin temuan. Kalau temuan kan lah sudah di tempat itulah kalau kata Kak Ade tadi. Kalau laporan masyarakat kira-kira ini bisa ditunggu sampai kapan Kak? H plus berapa pemilu bisa kita ngelapor? Mungkin masyarakat mungkin ngerasa oh aduh kemarin ada kecurangan. Cak itu. Nah mungkin buktinya lengkap sampai kapan nih bisa? Jadi di Perbawaslu 9, di Perbawaslu 9 tahun 2024 itu ada aturannya bahwa masa tenggat waktu laporan itu sendiri. Jadi kalau misalnya laporan itu sudah melebihi masa tenggat waktu, maka itu sudah tidak bisa kita register di situ. Contohnya cek ini, misalnya terjadi pelanggarannya tahun 2024, dia ngelapor 2008, kan tidak masuk akal lagi, tenggat waktu sudah terlalu jauh. Jadi kita tetap bisa nerima laporan, tapi kita tetap bakal kaji apakah laporan itu masih masuk dalam ranah tenggat waktu atau tidak, kurang lebih situ. Oke, jadi selama masih masuk dalam masa fasenya pelaporan tidak masalah ya. Masih masuk Kalau- akal lah ya, masih Pak, ya. masuk akal. Misalnya dia ngelapor ke misalnya dia ngelapor hari ini tapi ngelapor ke terkait kampanye presiden tahun kemarin kan udah masuk akal lagi apa enggak presiden udah dilantik kan. Jadi untuk apa lagi? Lawasan lain pula ya. Banyak nian gawe mamang itu ya. Asli saknya ndak ngerti lagi nggak digawe ke yang lain. Oke pemirsa, kita masih seru nih Yep. nak cerita-cerita sama Kak Ade. Abis ini kita bakal balik di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami hanya di Halo Halo Palembang. Palembang. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang dan kami masih nak ngajak Kakak Ade, Julian Anugrah sebagai penata kelola pengawas pemilihan Bawaslu Kota Palembang untuk ngobrol-ngobrol mengenai suasana pemilu, pilkada dan juga soal Bawaslu pengawasannya Cak Mano. Ngapa Betul. Cak Haga ini dari tadi pecah? Ini yang tegang. lepas ngapa? klip onnya tadi. Oh, mak itu. Saking semangatnya Saking tadi kan. semangatnya nak bertanya Ngobrol. sama Kak Iya, Ade ini tadi. betul. Akibat segmen 2 tadi apa? Jadi kalau Bang Cek Bicek yang tadi kelewatan di segmen kedua mungkin miss ya. Itu kaget dicek ya di YouTube kita bakal upload mungkin besok paling lama ya di program Pal TV ini akan diupload dari segmen pertama sampai ke segmen 10 kaget. Jingola sampai berapa kaget kita? Sampai pertanyaan segmen Cak ketiga Haga cuma ya? yang agak bahaya. Iya, iya, iya. Dan tadi memang sudah ditegaskan bahwa Bawaslu ini netral. Bang Cek Bicek menjadi perwakilan kita lah sebagai masyarakat, kepanjangan tangan masyarakat untuk mengawasi. Tapi juga bersama-sama masyarakat ini ya. Bukan cuman Bawaslu dewe ini tidak bakal bisa juga untuk jalan mengawasi pilkada kita yang mungkin masih running mengenai rekapitulasi, penghitungan suara yang tadi disampaikan juga bahwa ini masih bisa kalau mau ngelapor sampai dengan tenggat waktu yang yo sewajarnya lah ya. Kalau mungkin kapan lah dilantik baru nak ngelapor ya telat ya dak ya. Sekarang Dari inilah kemarin kemana bae ya dak mana bae mungkin dia keluar negeri dulu. Oke. Iya 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 atau keluar Untuk angkasa. kepala mungkin dia tedo Iya itu hibernasi. Lama juga Betul. itu Jong. Pada sebulan. istirahat, healing. Betul. Nah Kak, kalau kita ngomong masalah pelaporan lagi, proses dari penerimaan laporan ini Cak Mano sih, kalau tadi kan ada sudah di-spill mengenai online nih. Kalau kita anggaplah tidak pakai sigap lapor ataupun setelah sigap lapor kan tetap harus ke kantor Bawaslu nih. Nah, itu tahapan-tahapannya apa Be, biasanya Kak? Tahapannya pertama, pelapor itu membawa bukti dan apa yang bakal dilaporkan dulu. Lalu pas dia lah nyampe di kantor di Bawaslu Kota Palembang, nah nanti dia bakal ngisi form A1. Form A1 itu adalah tanda terima bukti untuk mereka melapornya.
Jadi di situ ada isi form A1 itu ada nama mereka, siapa yang Identitas pelapor lah ya. Ya, identitas pelapor, identitas terlapor, waktu kejadian, kapan dia tahunya, sampai dengan uraian kejadian, sampai dengan list dari bukti-bukti yang mereka lampirkan. Dari mereka laporan, nanti itu yang menerima laporan itu biasanya tim sekretariat kami yang terima laporan. Dari terima laporan, nanti kami bakal melaporkan ke pimpinan Bawaslu bahwa ada laporan terkait ini. Nanti pimpinan Bawaslu akan melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Kira-kira laporan ini sudah cukup belum bukti-buktinya dan formil dan materialnya. Apabila tidak mencukupi, dan biasa proses kajian itu 2 hari. Jadi 2 hari, apabila tidak mencukupi, setelah 2 hari, besoknya diberitahukan kepada pelapor untuk memperbaiki atau melengkapi dari bukti-bukti yang kurang tadi yang dilapor ke. Nah, setelah itu kita tunggu selama 2 hari. Apabila tidak memperbaiki, maka kita tidak bisa register. Tapi kalau bisa perbaiki, nanti pimpinan Bawaslu akan melakukan pleno lagi terkait laporan itu dengan misalnya ada bukti dia ngelampir ke memperbaiki bukti lagi, dicek lagi buktinya. Kira-kira apabila menurut pimpinan Bawaslu sudah mencukupi bukti-bukti tersebut, maka diregister. Dari register kita bakal manggil pelapor, manggil saksi, manggil terlapor. Dari itu prosesnya 3 hari, bisa 5 hari apabila dibutuhkan. Nah, dari 5 hari proses itu nanti pimpinan Bawaslu lagi akan melakukan kajian apakah itu beneran pelanggaran pemilihan atau bukan. Nah, jadi biasanya ini intermezzo dikit ya. Jadi biasanya kadang kita tuh minta perbaikan sama pelapor. Misalnya dia melapor terkait dengan money politik lah misalnya contoh. Dia mutu ke amplop kosong tadi yang cerita tadi kan. Siap. Nah, dia melapor ke amplop kosong. Akhirnya kan itu bukti udah cukup tuh. Kita suruh perbaiki. Mana amplopnya, siapa nerima, siapa ngasih. Setelah 2 hari ternyata mereka itu mau bukti yang sama yang dilapor ke amplop kosong itulah. Itulah lagi. Nah, itu kan berarti kan di situ pimpinan mengkaji bahwa ya untuk apa diperbaiki kalau sama baik mungkin dari itu menurut pimpinan bahwa sudah buktinya masih kurang cukup untuk diregister. Biasanya tidak diregister seperti itu kurang lebih cek. Dia datang pertama bawa amplop kosong, kedua bawa amplop kosong lagi nak ngolah ke. Iya tuh kan, bukan nak seriusnya dia nak ini kan, atau mungkin dia simply tidak ngerti bae mungkin mungkin ngerti ya. Tapi biasanya kalau kami menyurat kan bentuknya surat kita ya, berbentuk entah itu surat secara digital ataupun surat secara langsung. Untuk memperbaiki itu biasa kita kasih list nih apa-apa sih yang harus diperbaiki, ini dan poin-poinnya gitu. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk dari pihak timnya kakak dewek dan juga komisioner, kan kita tahu persiapan untuk ngurusi pemilu ini pastilah sudah dari jauh-jauh hari. Mungkin dari setahun yang lalu mungkin ya kak. Dan kemudian kita sudah nyingok dewek kondisi ketika pemilunya, kemudian ketika ada pelanggaran segala macam, ada temuan dan juga ada laporan. Menurut kakak dewek nih kak, apa dia hal-hal yang mungkin harus diperbaiki KG-nya oleh tim Bawaslu dewek ketika nanti akan ada pemilu lagi kak, sehingga KG-nya hal-hal yang sudah terjadi di pemilu ini itu tidak akan terjadi lagi di pemilu mendatang? Mungkin sebenarnya Bawaslu ini setiap pemilu, setiap pemilihan dia memang selalu memperbaiki diri, bahasanya mengevaluasi diri. Dengan buktinya dari salah satunya adalah setiap pemilu dan pemilihan kita selalu mengupgrade dari peraturan itu dewek. Perbawaslunya selalu upgrade. Itu menandakan bahwa kita tuh memang selalu memperbaiki dengan apa yang mengevaluasi apa yang kita lakukan. Dan biasa kalau untuk pemilihan tahun ini mungkin yang kita bisa lebih tekankan itu adalah teknologi digital yang lebih mumpuni mungkin seperti itu. Akses yang lebih mudah, terus penerimaan laporan dan pemberitahuan terkait surat edaran dan sebagainya lebih mudah pada masyarakat. Kurang lebih sih itu, Cek. Secara digitalisasi harus secara lebih digitalisasi. ditingkat lagi berarti ya. Oke, kalau sinergitas dengan instansi-instansi vertikal lainnya masih berjalan terus kah? Kalau sampai sekarang sepengetahuan aku memang masih berjalan terus. Kita sinergitasnya sama stakeholder, terus sama di Bawaslu sendiri malahan ada namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada penanganan pelanggaran khusus pidana pemilihan. Di situ ada 3 unsur, di situ ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri.
Itu menandakan bahwa kita tetap ada hubungan dengan instansi-instansi terkait dengan Pol PP juga. Waktu penertiban APK kita tetap ada instansi, kita juga pernah melaksanakan kegiatan mengundang lurah-lurah sama camat agar tetap netral terkait hal ini. Dengan terkait hal itu kita sudah masih. Nah, kalau kita bicara pelanggaran, Kak, pelanggaran jenis apa ini yang kira-kira memang bisa mengubah hasil pemilu itu Dewe? Wah, kalau pelanggaran mengubah hasil pemilu, itu masuknya sudah ranah Mahkamah Konstitusi, Cek. Oke. Kalau mengubah ya, bahasanya mengubah. Karena kita konteksnya ini sudah ketok palu di KPU. Kalau untuk mengubah, salah satu mengubah contoh itu adalah kayak PSU kemarin. PSU itu salah satu bentuk dari bisa mengubah dari hasil pemilu. Karena PSU kan dinamis ya. Kadang apalagi kalau misalnya isinya swing voter galau misalnya. Ya hari ini dia nyoblos kucing, mungkin besok dia nyoblos harimau. Karena kan kita udah tahu, misalnya dia hari ini nyoblos kucing nih, terus siang besok PSU, harimau ya aku coblos hari ini. Karena kan itu, karena memang dinamis. Kalau ngerubah hasil itu PSU kemarin. PSU kemarin ya. Pelanggaran. Karena Bawaslu tidak bisa kami menindak pelanggaran, bukan konteksnya untuk merubah suatu hasil, karena hasil itu sudah ditetapkan, apalagi sudah ditetapkan oleh KPU. Betul, ranahnya bukan di Bawaslu lagi. Betul, berarti ya. sudah ranahnya Nah, Mahkamah kalau di Konstitusi. PSU kemarin nih Kak, apakah banyak perubahankah dari hasil pencoblosan pertama dengan yang kedua? Kalau dari aku perhatikan lumayan ada perubahan. Lumayan ada perubahan ya. Signifikan ya, Kak, ya. Lumayan ada perubahan yang awalnya ada yang menang jadi kalah, yang awalnya kalah tambah kalah, ada yang Banyak ya variasi. iya variasi karena ya. beda-beda kacamata. Karena itu yang aku bilang tadi, mungkin banyak swing voter di situ, ada yang mungkin memang sudahlah, atau mungkin ada masyarakat mikir nih, oh hari ini kan aku lah nyoblos kucing, besok gue harimau ya, bisa itu. Iya, atau mungkin ada yang tidak datang malah. Ada mungkin tidak datang, Malah lesu ya, jadi malah golput. berkurang lagi kan, malah partisipasinya itu. Jadi Kalau kawan aku biasanya kemarin nyoblos kucing, ini nyari kucing lain kan. Biasa Ya, kucing maksudnya- Anggora, nak kucing Persia. Iya. Kucing lain. Nah, mungkin di akhir nih Kak, ada satu pesan-pesan untuk masyarakat dari Bawaslu, closing statement, himbauan kah atau apa, silakan. Closing statement dari Bawaslu Kota Palembang adalah Bawaslu siap untuk menerima semua laporan pelanggaran pemilihan, dan kami akan terus berusaha untuk mensosialisasi kepada masyarakat agar terciptanya pemilu yang damai dan demokratis. Kurang lebih itu BC. Oke, luar Wah. biasa. Sekali lagi terima kasih Mau untuk kasihnya Kak Ade, Kak Ade. Juliet Anugrah. Sudah Dari- banyak yang kita bercerita hari ini, dari segala hal kita debat ke. Iya. Tapi kita harapkan juga hasilnya KG dari Yes. pemilu ini bisa memuaskan seluruh masyarakat. Betul. Dan pemimpin yang terpilih itu juga bisa begawe dengan benar sehingga Palembang ini dan juga Sumatera Selatan bisa ditata dengan baik. Betul, Hal-hal semakin yang maju, kurang, betul, semakin dikenal bisa oleh lagi, dunia ini, benar. makin banyak turis datang, ya kan? Betul sekali. Semakin banyak kita jualan pempek. Betul Ya, sekali. masyarakat Karena Kota memang dari pajak kan kata ini kemarin itu kita ngobrol ya, hidupnya kita dari pajak. Kan? Betul. Kak Ade, makasih sekali lagi. Siap, Thank you terima kasih, banget, Cek. Kak Ade. Selamat Siap. bertugas kembali Siap, tentunya Kak terima Ade kasih, dan terima kawan-kawan dari Bawaslu Kota Palembang dan Mang Cebice. Makasih yang telah nonton Halo Palembang. Jangan lupa terus saksikan ini di Pal TV memang punya kita jam 9 merapat ke jam 10 setiap harinya. Berbagai narasumber dari berbagai kalangan kita hadirkan di sini untuk ngupdate informasi Mang Cebice dan juga bakal nganjuk inspirasi ini seputar kehidupan yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Mau kasih sekali lagi yang telah nonton, aku Hagai KND. Dan aku Bica Rica Aziz. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.